Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Sari Nasution dengan NIM D1C023081. Di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai metode pengujian pada karet, yang mana di sini saya memilih 3 metode pengujian. Yang pertama yaitu kadar kotoran pada karet, yang kedua yaitu viskositas Monnet, yang ketiga yaitu kadar zat menguap dan analisis mutu karet. Yang pertama yaitu pengujian kadar kotoran pada karet, yang mana metode ini bertujuan untuk menentukan jumlah kotoran non karet dalam sampel Krupp rubber. Yang kedua yaitu kotoran dapat berupa pasir, serat ataupun material lain yang tidak larut dalam pelarut organik seperti ranting, kayu, ranting, akar, daun. Yang ketiga yaitu hasil ini penting untuk menilai kemurnian dan mutu produk karet yang dihasilkan. Nah, selanjutnya itu masuk ke metode pengujian. Yang pertama yaitu persiapan sampel. Ambil sejumlah sampel Krupp rubber, lalu larutkan sampel dengan pelarut organik, yang mana pemisahan sampel ini bertujuan untuk memisahkan sampel karet dengan pelarut dengan kotoran. Yang kedua yaitu penyaringan. Larutan yang mengandung karet dan pelarut disaring menggunakan saringan halus. Kemudian residu kotoran tertinggal di atas saringan. Yang ketiga yaitu pengeringan. Residu kotoran yang tertinggal pada saringan kemudian dikeringkan. Pada pengeringan dilakukan untuk menghilangkan sisa pelarut. Nah, biasanya pengeringan ini bisa menggunakan oven ataupun pengering laboratorium dengan suhu tertentu. Yang keempat yaitu penimbangan dan perhitungan. Timbang berat residu yang sudah kering menggunakan neraca analitik. Hitung kadar kotoran dengan rumus kadar kotoran sama dengan berat residu per sampel awal dikali dengan 100%. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Metode ini efektif untuk mengetahui kadar kotoran dalam Krupp rubber. Semakin tinggi kadar kotoran, semakin tinggi mutu karet. Penting untuk proses kontrol mutu dalam industri pengolahan karet. Selanjutnya yaitu metode pengujian viskositas Monnet. Yang pertama, siapkan sampel. Bentuk Krupp rubber menjadi disc. Sampel karet dibentuk menjadi cakram agar sesuai dengan ruang alat uji dan mudah dipanaskan secara merata. Yang kedua yaitu masukkan sampel ke dalam Monnet viskometer pada suhu 100 derajat Celcius. Pemanasan dilakukan agar karet lunak dan berada dalam kondisi standar saat diuji. Yang ketiga yaitu pengukuran. Pengukuran ini dilakukan selama 4 menit. Rotor berputar dan alat pengukur gaya dibutuhkan untuk memutar sampel, menunjukkan seberapa kental karet tersebut. Yang keempat yaitu baca nilai viskositas pada skala alat. Hasilnya akan ditampilkan sebagai nilai Monnet yang menunjukkan tingkat kekentalan atau plastisitas karet. Terakhir, kesimpulan. Pengujian viskositas Monnet merupakan metode penting dalam menilai kualitas dan flow stabilitas karet mentah. Nilai viskositas yang dihasilkan mencerminkan sejauh mana bahan karet dapat mengalir dan diproses. Prosedur ini melibatkan pembentukan sampel, pemanasan, pengukuran torsi, dan pembacaan nilai. Hasil pengujian ini menjadi acuan dalam mengendalikan mutu bahan baku karet sebelum masuk tahap produksi lebih lanjut. Terakhir yaitu metode pengujian kadar zat menguap.
Tahap pertama yaitu persiapkan sampel. Potong sampel rubber menjadi lembaran tipis, yang mana itu bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan dan hasil pengujian yang lebih akurat. Yang kedua yaitu pengeringan. Pengeringan ini sampel dimasukkan ke dalam oven pada suhu 100 derajat Celcius selama 4 jam. Yang ketiga, yang mana pengeringan ini bertujuan untuk menguapkan zat-zat volatil seperti air dan pelarut. Yang ketiga yaitu pendinginan. Pendinginan ini sampel dimasukkan ke dalam desikator. Yang keempat yaitu penimbangan. Timbang sampel sebelum dan sesudah pengeringan. Hitung perbedaan massa untuk menentukan kadar zat menguap, yang mana itu untuk mencegah penyerapan uap air dari uap air selama proses pendinginan. Yang terakhir yaitu metode kesimpulan. Metode ini penting untuk mengetahui kandungan zat volatil dalam rubber. Hasilnya menentukan mutu dan kestabilitasan produk karet. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya dan penjelasan dari saya. Mungkin ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.